Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal pergeseran masif yang lagi terjadi di dunia ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2026 ini. Berdasarkan berbagai laporan dan data terbaru, lanskap buruh kita tuh lagi ngalamin dinamika yang benar-benar luar biasa. Kita bakal membedah fakta dan angkanya secara objektif, tanpa memihak pandangan politik manapun, biar kita sama-sama paham apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di lapangan. Coba kalian perhatikan angka 9.000 ini. Gede banget kan? Ini bukan sekedar deretan angka statistik di atas kertas loh. Oke, mari kita selami lebih dalam dan cari tahu kenapa angka ini sampai jadi alarm peringatan buat ekonomi kita. Jadi gini, angka 9.000 tadi itu mewakili jumlah pekerja nyata di Indonesia yang saat ini lagi ada di ujung tanduk. Iya, mereka terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam waktu dekat. Menurut data dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, ancaman paling besar tuh menghantui sektor-sektor padat karya, kayak tekstil, garmen, dan alas kaki. Pasti kalian mikir, kok bisa? Kenapa pekerjaan mereka terancam justru pas indikator makroekonomi katanya lagi membaik? Nah, jawabannya ada pada tekanan ekonomi global yang memaksa perusahaan-perusahaan ini ngelakuin efisiensi drastis. Biar kebayang gambaran besarnya, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Kita mulai dari ancaman PHK, terus lanjut ke formula upah minimum 2026, respon kebijakan pas May Day, terobosan di era ekonomi gig, dan terakhir, kita bakal ngintip masa depan undang-undang ketenagakerjaan kita. Oke. Kita masuk ke bagian pertama, ancaman PHK. Gimana tantangan global tuh bisa sampai menghantam pekerja lokal kita? Gelombang ancaman PHK ini pastinya nggak muncul tiba-tiba. Bayangin deh, ketegangan geopolitik, misalnya konflik di Timur Tengah, itu bikin harga energi global melonjak tajam. Imbasnya, biaya logistik dan operasional pabrik-pabrik di tanah air ikut bengkak. Parahnya lagi, di saat yang sama, pasar domestik kita lagi kebanjiran barang impor murah. Nah, waktu perusahaan udah terjepit banget antara biaya produksi yang meroket dan serbuan barang dari luar, langkah paling logis buat bertahan hidup ya efisiensi. Dan sayangnya, buat sektor padat karya, efisiensi ini seringkali berarti harus ngurangin jumlah tenaga kerja. Sekarang mari kita beralih dan lihat gimana pemerintah ngerespon ini lewat kebijakan pengupahan. Bagian 2, Formula Upah Minimum 2026. Kalau kita bicara soal upah di tengah ancaman PHK dan inflasi, realitasnya tuh ketimpangannya kerasa banget. Di tahun 2026 ini, UMP paling tinggi se-Indonesia masih dipegang DKI Jakarta, di angka sekitar 5,72 juta rupiah. Tapi coba deh kalian geser sedikit ke provinsi tetangganya, Jawa Barat. Di sana, UMP terendahnya cuma sekitar 2,31 juta rupiah. Jomplang banget kan? Perbedaan yang super mencolok ini benar-benar mencerminkan bedanya biaya hidup, inflasi, dan juga kemampuan dunia usaha di tiap-tiap daerah. Nah, apa sih yang bikin formula UMP 2026 ini super menarik? Jawabannya ada di hitung-hitungannya. Berdasarkan PP nomor 49 tahun 2025 yang baru, rumusnya sekarang adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, terus dikali sama indeks yang namanya alfa. Rentang alfa inilah yang jadi kunci utamanya. Sekarang rentangnya diperlebar jadi antara 0,5 sampai 0,9, jauh lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Artinya apa? Daerah yang ekonominya lagi melesat, kuat, sekarang punya ruang lebih leluasa buat ngubah pertumbuhan ekonomi itu jadi kenaikan gaji yang lumayan kerasa buat warganya. Lalu, langkah darurat apa yang diambil pemerintah? Kita masuk ke bagian ketiga, intervensi May Day dan respons cepat yang diturunkan. Jadi, pas peringatan Hari Buruh Internasional di Monas kemarin, Presiden Prabowo Subianto langsung ngumumin serangkaian kebijakan. Fakta utamanya adalah terbitnya Kepres nomor 10 tahun 2026 yang ngebentuk Satgas Mitigasi PHK. Satgas ini bukan cuma buat pajangan loh, mereka dikasih wewenang buat intervensi langsung. Kalau ada perusahaan yang udah ngibarin bendera putih, Satgas ini bakal turun tangan buat restrukturisasi biar buruh nggak langsung jadi korban. Selain itu, ada juga pengumuman soal pembangunan 1 juta rumah bersubsidi di dekat kawasan industri, fasilitas daycare buat ibu-ibu yang bekerja, sampai ratifikasi standar internasional buat pelaut kita. Ini semua murni deretan kebijakan yang dirancang buat jadi jaring pengaman. Beranjak dari pekerja pabrik dan formal, kita masuk ke dunia digital di bagian keempat, era ekonomi gig, dan terobosan bersejarah buat para pekerja platform. Coba perhatiin angka 8% ini. Buat teman-teman pekerja informal kayak ojek online, ini tuh bener-bener game changer. Lewat Perpres nomor 27 tahun 2026, pemerintah sekarang resmi ngebatasin potongan maksimal dari perusahaan aplikasi ke driver ojol jadi cuma 8% aja. Turun drastis banget dari yang sebelumnya bisa nyentuh 20%. Ini langkah konkret buat mastiin driver bisa bawa pulang porsi pendapatan yang jauh lebih besar tiap harinya.
Jadi, poin krusial yang mau kita garis bawahi di sini adalah masuknya mereka ke sistem jaminan sosial. Lewat aturan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan, pekerja platform kayak kurir dan ojol sekarang wajib dapat bonus hari raya atau BHR. Nilainya juga diatur jelas, minimal 25% dari rata-rata pendapatan bersih mereka setahun dan harus dibayar tunai. Ini ngebuktiin pergeseran paradigma yang luar biasa banyak. Pekerja informal yang dulunya cuma dilabeli sebagai mitra, sekarang beneran ditarik masuk ke dalam tradisi kesejahteraan nasional layaknya pekerja formal. Dan terakhir, gimana prospek jangka panjangnya? Mari kita bahas di bagian kelima, masa depan Undang-Undang Ketenagakerjaan kita. Mari kita tarik sedikit timelinenya ke belakang. Gelombang perubahan ini sebenarnya bermula di tahun 2023 waktu Mahkamah Konstitusi ngetok palu buat mengoreksi aturan soal buruh di UU Cipta Kerja. Nah, ngerespons putusan itu, pada Mei 2026 ini, Badan Legislasi DPR nggak cuma sekedar nambang revisi, tapi merancang sebuah Omnibus Law Ketenagakerjaan yang benar-benar baru. Yang bikin beda kali ini, perwakilan serikat pekerja dilibatin aktif sejak draft awal banget disusun. Targetnya, Parlemen mau regulasi komprehensif ini udah selesai dan bisa disahkan pada akhir tahun 2026 nanti. Dan disinilah titik pertarungannya. Ini adalah isu-isu krusial yang lagi digodok ketat di DPR. Dan persis banget sama apa yang selama ini disuarakan teman-teman serikat pekerja. Mulai dari gimana sistem pengupahan jangka panjangnya, kejelasan aturan soal pesangon, jaminan status buat pekerja kontrak, sampai tuntutan utama buat ngebatasin secara ketat sistem outsourcing yang sering dianggap ngilangin kepastian kerja. Balik DPR saat ini lagi kerja keras buat menjembatani lobi antara kelompok buruh dan pengusaha demi merumuskan titik keseimbangan yang baru. Pada akhirnya, semua pergerakan data, angka, dan kebijakan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Akankah penyusunan Omnibus Law 2026 ini benar-benar mampu menyeimbangkan iklim investasi di tengah dunia yang makin nggak pasti, sekaligus memastikan kesejahteraan dan martabat tenaga kerja Indonesia di era AI dan ekonomi gig ini? Gimana regulasi ini diketuk di akhir tahun nanti bakal jadi penentu nasib jutaan keluarga pekerja di Indonesia. Makanya, penting banget buat kita terus ngawal isu ini ke depannya. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan mendalam kita hari ini. Semoga informasinya kasih wawasan baru buat kalian, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.